Bismillahirrahmanirrahim. Cara saya terbebas dari hutang kurang dari 40 hari mendapatkan keajaiban. Untuk lebih singkat, untuk lebih lanjut, kita simak ya sahabatku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat KHP ya, di mana di kesempatan kali ini Masya Allah ya, saya akan share ke semua sahabat KHP 82 yang lagi mempunyai hutang. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya ya, waktu saya terjebak hutang. Masya Allah sangat luar biasa ya, yang mana ini sudah lama ya sahabat ya, saking udah lamanya ya, sekitar 2012 lah, 2012 atau 2013 lah gitu ya, intinya seperti itu. Yang mana Masya Allah ya, dengan pengalaman saya waktu itu sangat luar biasa sekali, makanya saya sampai mendalami bagaimana tuh gitu ya, cara untuk keluar dari hutang itu. Masya Allah sahabat ya, sangat menyedihkan sekali. Makanya di sini saya alhamdulillah ya bisa share nih ke semua sahabat KHP 82 yang lagi mempunyai hutang ya. Simak terus, tonton dari awal sampai akhir sahabatku ya, biar banyak testimoni yang masuk gitu, nantinya bisa ditampilkan di sahabat KHP 82 tentunya untuk motivasi ya sahabat. Nah alhamdulillah nih, seperti sekarang ini aja ya, saya sekarang lagi ngobrol atau lagi share sama sahabat nih. Alhamdulillah rumah ini juga tadinya nih Masya Allah ya sahabat, ini lagi berkunjung. Tadinya rumah ini juga Masya Allah mau disita ya, tetapi Masya Allah sudah sampai udah di ini ya, sudah di apa namanya itu, udah ditulis bahwa rumah ini dalam pemantauan pihak bank. Nah alhamdulillah nih dengan ini saya alhamdulillah nih sambil di sini gitu kan, sambil saya mau silaturahmi ya, kebetulan yang punya rumahnya nggak ada. Nah sambil disolawatin, alhamdulillah ini juga terbebas nih rumah ini. Ini bukan rumah saya ya sahabat ya, jadi ini rumah yang tadinya mau disita, alhamdulillah dengan berkahnya sholawat itu bisa terbebas ya dari hutang riba. Padahal udah menjeratnya yang sangat luar biasa. Akhirnya dengan wasilah mengamalkan, bukan berakhir yang sangat menyedihkan. Alhamdulillah berakhir dengan kepasrahan. Tentunya di situ ada jalannya, dan alhamdulillah berkah itu semua karena berkahnya sholawat. Nah akhirnya alhamdulillah tidak jadi disita dan bisa membayarnya dengan lancar kembali. Nah sekarang sebelum ke tema pembahasan ya sahabatku, yang mau bertestimoni silahkan ya, nggak apa-apa ya, saya santai lah pokoknya, kita santai saja, yang terpenting ilmunya ya sahabat ya. Jadi sahabat gitu yang saya rasakan ini di tahun 2012 2013 lah gitu kan, kalau nggak salah 2012 akhir lah gitu ya. Tapi kalau tepatnya sih saya kurang begitu inget gitu kan. Tetapi di situ pertama kali saya gitu mau gitu kan meminjam uang tersebut, tentunya pengen usaha itu lancar. Masya Allah ya sahabat, yang ada bukan lancar gitu kan, tetapi yang ada malah Masya Allah masalah demi masalah. Jualan juga makin susah ya, padahal tujuan dulu misalnya meminjam ini gitu ya sahabat. Nah kebetulan ini saya minjem ke pihak bank gitu kan, leasing lah gitu kan, buka ininya ya, tapi mohon maaf tidak saya sebutkan lah gitu ya. Intinya tujuannya saya mau memajukan usaha gitu ya sahabat, biar usaha itu lebih berkembang gitu kan. Kebetulan saya buka waktu itu di sana ya, di Jakarta ya sahabat. Masya Allah ya sahabat, tujuan saya
meminjam uang itu untuk mengembangkan usaha ya gitu kan. Tetapi masya Allah gitu ya, yang pertamanya di situ mobil sampai akhirnya ini gitu ya sahabat ya diambil gitu kan gitu. Sampai toko pun masya Allah sampai disegel, padahal kan logikanya baru punya modal gitu kan, terus dikembangkan itu dalam hitungan nggak sampai setahun masya Allah hancur gitu kan, hancur banget gitu ya. Apa yang membuat hancur masya Allah dalam waktu itu juga ya, kalau disebutin ramainya pas begitu minjem itu paling beberapa bulan lah gitu ya. Tetapi di situ yang saya rasakan masya Allah ya sahabat, cuma beberapa bulan, dan masalahnya di situ timbul gitu ya. Akhirnya usaha pun ya sepi karena apa, pemasukan ya tidak sesuai dengan ya pengeluaran gitu ya. Antara pemasukan pengeluaran itu pokoknya enggak inilah gitu kan. Nah di situ akhirnya apa ya sahabat, akhirnya di situ hutang semakin tidak bisa terselesaikan, sampai didatangin pihak ini ya debt collector. Waduh sampai ampun ya Allah gitu kan, sampai harus tanda tangan, harus ini itu, harus ini, wah pokoknya ya namanya tahu sendirilah gitu ya, yang namanya kita ditagih dalam keadaan kita tidak pegang uang, dalam keadaan yang serba bingung, siang terasa malam, malam terasa pokoknya nggak karuan lah sahabatku. Di situ sampai merasakan yang sangat sedih banget gitu. Karena apa, tempat satu-satunya gitu kan disegel gitu kan. Nah kebetulan waktu itu saya kan di sana di Jakarta ini, kalau untuk tanah itu emang jadi hak guna pakai lah gitu ya. Jadi kita nyewa tanah gitu ya, tapi ngebangun kita sendiri. Nah masya Allah di situ sahabat ngerasain disegel, yang namanya disegel tempat usaha ya. Pokoknya karena nggak bisa bayar ya sahabatnya, untuk ke bank mana nggak bisa gitu kan dalam tahap ini. Terus si toko ini dalam keadaan tersegel ya, gimana ya coba perasaannya sahabat. Sampai benar-benar ya sahabat, yang namanya makan itu masya Allah ya, kayaknya seperti di cerita-cerita ya film, tetapi itu real, nyata ya sahabat, yang saya rasakan. Di waktu itu saya sampai kebingungan, di waktu itu sampai benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan di situ berbagai kesedihan sangat datang gitu kan. Pokoknya rasanya ini benar-benar tidak tahu gitu ya, kehilangan arah, kehilangan rasanya masa depan waktu itu gitu ya sahabat. Akhirnya di situ dengan berbagai cara saya lawan gitu ya, berusaha untuk pinjam ke sana ke sini, tetapi yang didapatkan bukannya malah uang gitu kan, tetapi di situ malah ya itu dialah ngerah. Padahal itu cuma perasaan gitu ya. Pinjam ke sana, pinjam ke sini nggak dapat. Nah di situ berpikir, ya Allah, saya tidak bisa apa-apa dan benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi di situ hanyalah bisa pasrah. Benar, yang pertama yang harus diingat nih sama teman-teman nih, poin pertama ketika kita lagi menghadapi yang seperti saya ini, ingat satu, pasrah gitu. Pasrah, kita tanya siapa diri kita ini, mau kemana kita ini, dan apa yang terjadi pada diri kita ini. Makanya saya di video-video sebelumnya ingat gitu ya, satu kata 4 huruf itu benar-benar dari pengalaman. Makanya ada ilmu yang saya rasakan, yang saya dapatkan ya 4 huruf itu ya, S, syukur. Karena saya sangat bersyukur diberikan, bisa disebutkan ya, hutang waktu itu gitu kan. Pertamanya boro-boro bersyukur, yang ada ya ketika kita misalnya berdoa nih, ada juga sih di situ entahlah yang saya butuhkan waktu itu ya, bukan doa, bukan apa, uang, ya, tapi masya Allah ya sahabat, ternyata saya salah, ternyata doa
bukan berarti waktu itu saya tidak berdoa ya, saya bukan gitu kan. Tapi ya saking kalutnya, saking paniknya, makanya di situ saya yang pertama pasrah, dan yang saya jadikan kunci yaitu syukur, yakni S itu ya, S. Nah di situ saya benar-benar merenung, ingat ya, di dalam Al-Quran gitu ya, qul huwaladzi ansa'akum wajalakum sama wal absara wal afida qul mata syukurun. Di situ ya artinya ya kurang lebihnya lah gitu, bahasa sederhana sayanya gitu kan. Saya ini kurang bersyukur, saya ini tidak tahu malu, udah sama Allah diberikan, udah diberikan kesempatan, tetapi masih tetap nggak bersyukur. Nah di situ saya perbaiki syukur. Oh udah, saya harus bersyukur. Walaupun waktu itu sebenarnya nggak nerima gitu, hati kecil memang nggak terima. Kenapa? Karena waktu itu tujuannya pengen pinjam uang itu untuk menambah modal sampai mobil ya, intinya waktu itu beli mobil itu untuk usaha biar berkembang. Tetapi kenyataannya bukan malah berkembang, tapi malah makin merosot dan malah makin terpuruk gitu kan. Nah di situ saya benar-benar merasakan yang ngerasain benar-benar kelaparan, ngerasain benar-benar kehilangan arah, ngerasain benar-benar kehilangan masa depan. Tapi alhamdulillah ada ilmu yang dipetik di situ, yaitu STOP, stop. S yang pertamanya tadi syukur. Nah di situ saya bukan hanya sebatas syukur saja gitu kan, tetapi saya harus melakukan perubahan yang sangat signifikan. Saya harus bisa hijrah, saya harus bisa membenahi diri ini gitu kan. Di situ saya benar-benar taubat yang sebenarnya apa yang saya lakukan. Nah itulah ayat yang membuat saya semangat di surat Al-Mulk ya, itu qul huwaladzi ansa'akum wajalakum sama wal absara wal afida qul mata syukurun. Artinya sedikit sekali gitu kan, bahwa saya ini bersyukur gitu kan, pada Allah udah kasih telinga, udah kasih mata, udah kasih bibir, udah kasih apapun, tetapi di situ kita hanya ingin gersak gerusuk gitu kan. Makanya ketika sholat ada istilah tumaninah di situ ya saya terapkan. Ternyata bukan di sholat aja yang namanya tumaninah itu, tetapi di dalam kehidupan pun kita harus tumaninah. Tumaninah artinya tenang, tertib, jangan tergesa-gesa. Seperti itu. Taubat saya lakukan. Apa? Oh, saya harus melakukan perubahan. Saya lagi susah, saya lagi bingung, saya lagi benar-benar gak punya apa-apa waktu itu ya, sahabat. Saya di situ harus melakukan perubahan yang sangat signifikan. Apa yang saya lakukan? Di situ saya benar-benar, ya mohon maaf ya sahabat, sholat ini sih biasa, suka gitu ya. Tetapi semenjak ada kejadian itu, alhamdulillah, hal yang pertama saya langkahkan itu, yang pertama saya, alhamdulillah, saya ingat sama karyawan saya yang orang Cianjur, saya sampai ke masjid, waktu itu saya di masjidnya Masjid Halim gitu ya. Saya pokoknya yang saya lakukan, pokoknya selalu sholat berjamaah. Tapi gitu kan, yang paling ininya saya antara maghrib, isya, subuh saya selalu berjamaah gitu kan. Dan di tempat saya waktu itu ya, karena di tempat keramaian jauh ke masjid gitu kan. Tapi emang salah juga sih gitu ya kalau kita misalnya dalam keadaan sibuk, tapi memang pekerjaan saya emang waktu itu ya lumayan lah gitu ya, yang bisa disebutkan yang jauh dari masjid. Tapi saya alhamdulillah maghrib sama isya subuh alhamdulillah nggak ketinggalan. Percaya nggak sahabat, waktu itu saya berpikir gini, udahlah sekarang saya nggak punya apa-apa, dalam keadaan punya apa-apa, sekarang pasrah. Alhamdulillah Allah langkahkan, Allah arahkan ke hal yang positif. Kenapa ke hal yang positif? Akhirnya di situ saya bisa berjamaah ketika sholat maghrib gitu ya. Pokoknya saya sebelum maghrib nih, kalau maghrib misalnya jam 6, pokoknya setengah jam saya udah standby. Bahkan sampai isya saya nggak pulang, di situ terus gitu ya sahabat, di masjid gitu ya. Gitu ya, 1 kata 4 huruf T-nya itu saya benar-benar taubat. Jadi saya habis maghrib
sebelum maghrib itu setengah jaman udah standby, mau hujan mau gimana saya berangkat. Itu malahan sama karyawan saya berangkat ya, udah masalah toko tinggalin, serius tuh ya. Subuh sahabat, mau hujan mau enggak, saya pokoknya sebelum subuh saya udah berangkat gitu. Akhirnya di situ saya dengan saya syukur, dengan saya taubat yang sungguh-sungguhnya ya, yang sebenar-benarnya, tidak mau lagi. Makanya alhamdulillah sekarang, alhamdulillah sahabat, terbebas dari hutang, alhamdulillah sahabat gitu ya. Makanya nggak punya hutang itu sangat senang, sangat bahagia sahabat ya. Nah, kembali lagi gitu kan, ketika saya sholat fardu gitu ya, pokoknya saya standby, pokoknya sebelum subuh apalagi ya di situ mohon. Makanya saya baca berbagai-bagai amalan ya. Saya ingat tuh ketika itu di Masjid Halim ada subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim astagfirullah, baca sholawat ini tasbih malaikat itu 100 kali. Nah, alhamdulillah itu bisa dikerjakan. Nah, berjalannya waktu ya, saya nggak ngeh gitu kan, ternyata saya secara langsung dibimbing Allah. Kenapa? Ternyata saya melakukan riyadhah gitu kan, riyadhah. Jadi alhamdulillahnya itu saya tanpa terputus. Akhirnya banyak orang gitu ya yang di masjid akhirnya jadi teman, alhamdulillah, dari mayor, kolonel, jenderal, alhamdulillah saya kenal gitu ya waktu itu. Nah, itu berkahnya. Sampai ya tanya-tanya, dan akhirnya benar sahabat, di rumahnya Allah itu masya Allah disatukan antara nggak mengenal si A, nggak mengenal si B, nggak mengenal jenderalnya, jabatannya, udah kalau di masjid enak gitu ya, masya Allah gitu. Nah, di situ saya dengan tentunya di waktu siangnya saya bekerja keras dengan semaksimal mungkin saya, alhamdulillah gitu kan. Nah, singkat cerita saya di situ terus itu saya lakukan secara terus menerus ya sahabatku, alhamdulillah ya. Nah, kurang ada 1 bulan lah sahabat ya, 1 bulan ini nggak apa-apa ya, sedikit panjang nih biar dari awal sampai akhir itu semua sahabat KAPI bisa mengetahui lah gitu kan perjalanannya. Sekitar 1 bulan setelah saya senantiasa melakukan ini gitu kan. Nah, ingat saya waktu itu ya antar subuh lah gitu ya sahabatku, saya pulang gitu kan ke toko, tiba-tiba saya jadi ini ya, saking tenangnya, saking nikmatnya beribadah gitu kan. Akhirnya saya pas kalau harinya saya lupa gitu ya, harinya lupa, tapi di situ karena dekat ke Atin, habis sholat subuh, sarapan sebentar ya, sekitar jam 8 habis 2 saya berangkat nih sama karyawan langsung ke Masjid Atin, dekat lah gitu kan. Berangkat gitu kan, dalam hati wah saya harus riyadhah. Saya amalkan apa sahabat, saya amalkan nih saya dari jam 9 itu sampai jam 9 pagi, jam 9 pagi sampai jam 9 malam saya di Masjid Atin tuh. Saya ambil saf yang paling depan gitu kan, sampai pokoknya nih sama karyawan udah kamu kalau mau keluar aja, kalau bosan misalnya keluar aja, udah nggak apa-apa saya tinggalin aja. Nah, akhirnya saya baca tuh surat Al-Waqiah, alhamdulillah bisa selesai ya, dari jam 9 sampai jam 9 malam lagi gitu saya baca, alhamdulillah tuh ya. Nah, di situ saya baca pokoknya Al-Waqiah itu saya baca 40 kali, dan alhamdulillah sampai ya pokoknya habis sholat nggak duduk terus gitu kan, misalnya habis sholat ini gitu ya, alhamdulillahnya saya itu terjaga dari wudhu, alhamdulillah gitu ya. Allah mudahkan, nggak mau buang air kecil, nggak mau buang air besar, alhamdulillah Allah mudahkan. Makanya sampai imam yang di depan tuh nanya gitu kan habis sholat, dalam rangka apa? Ya tanya dalam rangka lillahi ta'ala gitu. Bener, padahal ya itu emang spontanitas gitu kan. Nah, di situ alhamdulillah saya ketika saya jam 9 itikaf ya di Masjid Atin tuh, alhamdulillah ya mungkin dari jam 9 adalah keluar gitu ya, cuman dalam keadaan menjaga wudhu gitu, keluar dalam arti masih di pelataran masjid gitu kan. Kalau di Atin kan di atas tuh ya sahabat ya, si tempat ininya tuh gitu kan. Jadi saya turun karena untuk ini kan, pas begitu ke tempat ke bawah ke pelataran balik lagi gitu kan,
alhamdulillah bisa menyelesaikan tuh 40 kali itu. Tapi nggak langsung, kadang yang paling utama saya ingat, saya baca sholawat gitu kan. Jadi sholawat gitu ya sama Al-Waqiah. Jadi saya pikir, saya ini lagi susah, tiba-tiba gitu saya ingin riadoh itu Al-Waqiah sama ini sholawat. Udah istighfar kadang-kadang gitu ya, tapi yang perbanyaknya itu ya sholawat sama Al-Waqiah 40 itu sholawat terbanyak. Alhamdulillah bisa terselesaikan. Masya Allah sahabat, nggak tunggu lama, dari pas begitu saya pulang kan jam 9, ternyata ya saya dapat kabar, karena saya nggak pegang handphone itu, ternyata Masya Allah, ternyata saya mendapatkan orderan yang sangat luar biasa sekali ya, yang bisa disebutkan alhamdulillah mendapatkan orderan dari salah satu artis yang sangat terkenal gitu kan. Tapi mohon maaf ya sahabat, tidak saya sebutkan namanya, pokoknya terkenal gitu kan. Nah, tapi saya kasih bocoran, namanya ini mungkin ya pokoknya lah, inilah namanya itu Rizky gitu kan. Nah, sesuai saya minta rizki sama Allah dan Allah berikan rizki. Nah, rizki itu bukan orangnya saja, tapi rizkinya yang mana Masya Allah sahabat, saya sampai bisa membayar itu semua, kesulitan semua yang saya ingat gitu kan. Kalau untuk harinya pokoknya kurang dari 40 hari lah gitu kan. Nah, tapi saya nggak hitung sehari 2 hari, enggak waktu itu kan. Nah, yang paling ajaib menurut saya itu Masya Allah, dahsyatnya itu luar biasa. Jadi saya mendapatkan orderan dari seorang artis yang tanpa banyak ini itu, tanpa nawar gitu kan. Masya Allah, itu dalam jumlah yang sangat besar gitu. Nah, singkat cerita, saya bayarkan semuanya, alhamdulillah sahabat. Akhirnya tidak punya hutang, akhirnya tidak punya sangkutan ke sini ke sana sini. Intinya di situ Allah habiskan hutang saya, Allah tuntaskan masalah, dan alhamdulillah toko setelah itu makin berkembang, dibangun, makin bagus, makin banyak karyawan. Alhamdulillah, itu yang saya rasakan. Nah, untuk semua sahabatku ya, sebenarnya ketika kita menghadapi itu ya, ingat yang tadi 4 huruf satu kata ST, O-nya itu optimis ya sahabat. Apa? Baik sangka terus. Benar, karena memang kita tidak bisa pungkiri ya, ketika kita lagi ngamalin sholawat Sholawat Muhammad ada yang nagih, jadi was-was, hal yang wajar. Ingat sahabat, ketika kita ada keraguan di sholawat, justru di situ setan lagi menggoda kita biar apa? Biar kita berhenti sahabat. Dan kita biar berhenti apa? Biar berhenti mengundang rahmat Allah, biar kita berhenti bersholawat, karena setan nggak suka kalau kita nggak sholawat itu. Kita pengennya putus asa, kita pengennya marah, kita pengennya emosional, kita pengennya buruk sangka. Nah, syukurnya udah, tobatnya udah, optimis atau baiknya udah, benar, yakin pertolongan Allah akan datang, yakin sahabat. Maka untuk semua sahabat yang punya hutang yang sulit terbayarkan, ayo, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi. Serius sahabatku, ini pengalaman saya yang sangat luar biasa ya. Makanya alhamdulillah sekarang saya tidak, ya di sini terserah sahabat lah mau bilang saya ria, takabur ataupun pamer, terserah. Ya, alhamdulillah tidak punya hutang. Sekarang mah mau berapapun yang masuk, alhamdulillah, dengan ya sekarang mah mau masuk berapapun uang itu tidak untuk hutang, tapi untuk dinikmati, untuk dijalani, untuk dijadikan bekal untuk ibadah, seperti itu. Ini sebenarnya keajaiban ini saya rasakan, Masya Allah itu. Makanya saya semakin kesini semakin senang gitu ya, mempelajari masalah ilmu cara melunasi hutang, ilmu sholawat gitu ya. Dan Masya Allah banyak sekali keajaiban dari pengalaman saya yang saya terapkan ke teman-teman juga gitu kan, baik yang offline ataupun yang online gitu kan. Nah, untuk semua sahabatku, ini pengalaman saya yang Masya Allah ya, ketika saya dulu terjebak akan hutang, terjebak akan riba, terjebak akan kesulitan, itulah yang tadi saya ceritakan. Nah, untuk semua sahabatku yang
lagi mempunyai hutang, jangan berkecil hati, tenang, ada Allah dan Rasulnya, ada wasilah yaitu syafaatnya, dengan kita senantiasa mengamalkan sholawat. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, lakukan dengan istiqomah, jangan ibadah karena kita berharap sesuatu dalam arti dunia gitu ya, tapi ketika kita udah dikasih dunia, kita melupakan Allah maunya kita ini istiqomah, Allah maunya kita ini terus menerus dalam kebaikan. Karena buat Allah itu saking sayangnya ke kita, mau kita ibadah mau kita tidak, Allah tidak akan mengurangi kuasanya. Justru Allah sayang pada kita biar kita selamat dunia dan akhirat. Nah, untuk semua sahabatku yang mau ini ya, insya Allah ya, nanti misalnya udah lanjutin lagi nih pengalaman pribadinya, silahkan sahabat tulis di kolom komentar dan berikan doa terbaiknya di kolom komentar. Sebenarnya pengalaman ini sangat luas, sangat banyak, sangat ini ya, ini saya ambil yang sepintas-sepintasnya aja. Ingat sahabat, ketika dulu saya punya hutang, air mata, sedih, bingung, terus ya pokoknya udah berbagai macam lah gitu ya, gitu saya alami waktu itu. Tapi itulah, semakin kita lari ke Allah, kita lari ke Rasulullah, maka tidak ada kesulitan, akan Allah mudahkan. Itulah ya sahabatku yang bisa disampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Nah, pokoknya sekali lagi ya, saya doakan untuk semua sahabat KP82 yang lagi mempunyai hutang, semoga Allah lunasi hutangnya. Yang lagi mempunyai hajat apapun, semoga Allah kabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Jangan lupa syukur, jangan lupa taubat, jangan lupa optimis atau baik sangka kepada Allah. Insya Allah pertolongan Allah akan datang. Demikian ya sahabatku, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.